Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba mulai dengan perkuliahan tentang struktur proposal penelitian itu seperti apa. Nah, pada dasarnya proposal penelitian itu terdiri dari 3 bab, itu yang standar ya. Namun ada juga yang memberikan rincian yang lebih simpel. Yang penting mencakup dia ada di situ latar belakang, rumusan masalah, literatur, dan sampel serta metodologi penelitian. Hari ini saya coba jelaskan tentang pedoman penelitian penulisan skripsi dari UTU. Mungkin sampai semuanya, yang penting-penting nanti coba saya praktekkan juga ya. Nah, mungkin nanti kalau saya jelaskan bisa disimak dengan baik ya. Oke, izin saya share screen-nya. Seperti ini ya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini di tampilan layar. Nah, seperti ini Anda bisa akses di Google Classroom yang sudah saya berikan. Nah, ada ketentuan persyaratan administrasi ini biasa. Kita harus sudah menempuh sekian SKS. Nah, ini biasanya semester akhir sudah lebih dari 110 SKS. Kemudian nanti ditentukan pembimbing kita 1. Kemudian ada tahapan bimbingan proposal. Nah, di dalam pedoman ini juga dijelaskan penggunaan bahasa Indonesia yang kita gunakan. Nah, bila ada kata-kata yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Dan ini topik yang hari ini, itu bagian-bagian proposal skripsi itu apa saja, dan bagian skripsi itu apa. Kemudian nanti ada bagaimana pengetikannya, tabel dan gambar, dan bagaimana kita membuat lampirannya. Serta beberapa elemen lain, ada daftar pustaka, kata pengantar, abstrak, dan biodata. Nah, pedoman ini disusun untuk Anda ikuti dalam tahap Anda membuat proposal sampai dengan selesai, sampai pengujian ya, sampai ujian skripsi. Nah, bab 1 itu pendahuluan ya. Skripsi ini adalah suatu penulisan karya ilmiah, KTI, karya tulis ilmiah yang memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan. Nah, dia dibuat tentu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang sudah Anda dapatkan, ada merumuskan masalah, mencari teorinya, kemudian membuat hipotesis, ada metodologinya, kemudian juga disusun dengan sedemikian rupa sehingga ada kesimpulan atau generalisasi. Tujuan skripsi ini adalah memberikan pemecahan secara ilmiah. Jadi permasalahan itu dicarikan solusinya sehingga inilah yang menjadi kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada topik permasalahan harus benar-benar bisa merumuskan suatu masalah yang baik dan benar. Nah, setelah itu baru kita cari teorinya, baru kita cari metodologi bagaimana memecahkan permasalahan. Jadi penuhi prasyarat dikatakan sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian juga nanti Anda sudah diajarkan bagaimana berpikir kritis, berpikir logis, dan sistematis. Nah, itu digunakan dalam menjadi fashion ya Anda dalam membuat karya tulis ilmiah. Nah, ketentuan administrasi ini Anda bisa lihat di sini ya, ini judul skripsi sudah ada,
penjelasan singkat. Bagaimana dengan judul skripsi yang baik itu? Tentu berdasarkan topik. Nah, topik kita ingin bahas tentang apa kan? Ini biasanya mengacu pada konsentrasi, fokus keilmuan Anda. Ada yang pertanian, ada yang regional, ada yang publik, ada yang moneter. Nah, dari situ baru dituangkan judul. Nah, judul ataupun topik yang ingin Anda angkat itu benar-benar yang harus terbaru. Karena memecahkan masalah tadi kan, memecahkan masalah yang baru, bukan memecahkan masalah yang lama. Biasanya masalah yang lama itu sudah diteliti orang dan sudah ada solusinya. Oleh karena itu disarankan dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ataupun juga artikel, maka dicarilah masalah-masalah yang baru atau up to date. Bukan berarti masalah lama itu tidak baik, tidak bagus ya, tidak relevan, tetapi masalah lama itu sudah banyak diteliti oleh orang. Namun demikian bisa juga jika memang masalah itu belum terpecahkan dan masih up to date sampai sekarang masih diperbincangkan orang, terutama di kalangan akademisi. Ini ada transkrip, ini harus dipenuhi. Kemudian ada alurnya, nanti kita mungkin akan mengajukan melalui lab ya. Nanti bisa diajukan secara online, akan ditelaah oleh kepala lab dan diteruskan ke ketua prodi untuk diberikan rekomendasi pembimbing. Pembimbingnya kita 1 orang sekarang ini. Nah, pembimbing skripsi ditetapkan oleh surat keputusan dekan yang diusulkan oleh Kaprodi. Nah, ini tahapan alur ini perlu dijelaskan. Nah, tahapan pembimbingan proposal nanti ada Anda menjumpai pembimbing, memberikan dokumen-dokumen persyaratan, kemudian tahapan yang dibimbing itu ada memperhatikan tata bahasanya, kemudian teknik-teknik penulisan, apakah mengacu pada buku ini, dan juga mengacu pada ketentuan kaidah tulisan yang disepakati dalam lingkungan akademik. Nah, oleh karena itu, pedoman bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian error ataupun kesalahan dalam pengetikan itu benar-benar harus dihindari ya. Nah, oleh karena itu harus sering-sering dibaca. Dibaca ulang, tentu akan kita temukan kesalahan-kesalahan itu. Kemudian bimbingan dilakukan secara formal. Nah, bimbingan online ini bisa melalui Zoom, bisa melalui WA, bisa melalui email. Biasa dikirimkan, nanti akan diperiksa atau dikembalikan lagi nanti setelah diperiksa dan ditandatangani atau diparaf untuk diperbaiki. Nah, bimbingan secara luring itu biasanya tatap muka. Nah, biasanya dosen akan duduk, menyediakan waktu dan mendiskusikan serta mengarahkan dan memberikan koreksi-koreksi catatan di dalam proposal atau skripsi Anda. Ini penyelesaiannya paling lama 2 semester ya. Lama 2 semester sejak judul di pokok-pokok proposal skripsi. Nah, proposal skripsi ini ada judulnya, ada cover ya. Kemudian ada latar belakang. Kemudian ada tujuan dan ruang lingkup penelitian, ada literatur, ada studi kepustakaan, ada telaah ataupun ulasan tentang teori apa yang penting, baru dibangun konstruksi hipotesisnya. Nah, ini kalau kita pakai pendekatan deduktif. Nah, kalau pendekatan deduktif bisa menggunakan pendekatan deduktif ini, bisa menggunakan teori dulu, cari teori dulu. Nah, misalnya teori dalam ekonomi itu, tentu ya teori ekonomi kan, ada teori moneter, teori mikro. Nah, mikro itu ada berapa macam, ada teori permintaan, penawaran, teori biaya, teori produksi, teori pasar, kemudian ada teori perilaku konsumen ya, perilaku konsumen, perilaku produsen itu produksi dan permintaan dan penawaran tadi. Nah, ambil saja satu, misalnya teori produksi misalnya
buah pinang ya. Buah pinang itu dipengaruhi oleh modal. Apa aja yang menentukan produksi yang modal, tenaga kerja, atau permintaan pinang di pasar ekspor internasional. Nah, permintaan nilam di pasar ekspor internasional dipengaruhi oleh harga internasional, harga dalam negeri, pendapatan dalam negeri yang diukur biasanya dengan produk domestik regional itu, dan juga kurs. Itu dilihat teorinya seperti itu, baru dibangun konstruksinya. Kemudian ada manfaat penelitian, subjek dan objek penelitian. Nah, ini harus tahu yang mana subjek, yang mana objek penelitian. Jadi, kemudian metode pengumpulan datanya seperti apa? Nah, apakah data sekunder, apakah data primer? Atau menggunakan sampel, berapa populasinya? Ini dijelaskan di dalam pokok-pokok proposal skripsi. Jadi di situ ada 3 bab ya. Nah, apakah metodenya menggunakan kuantitatif atau kualitatif? Atau kuantitatif dan kualitatif digabung, yang disebut dengan mixed method. Seperti itu ya, harus dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada jadwal penelitian. Nah, bulan pertama, minggu pertama apa? Membuat proposal. Minggu kedua mengajukan kepada lab. Minggu ketiga, nah itu dibuat schedule-nya. Sehingga terukur waktunya dan jelas kapan Anda bisa selesai. Nah, ini yang harus ditekankan dalam kita membuat penelitian. Jadi harus disiplin. Jika tidak, maka akan tertunda penelitiannya dan akan semakin lama Anda menyelesaikannya. Kemudian di dalam proposal itu juga ada daftar perpustakaan sementara. Nah, kenapa sementara? Ini bisa berakumulasi, bertambah terus dia. Seiring dengan bacaan Anda, ketika Anda baca, keluar artikel ataupun buku yang baru, maka tinggal Anda tambahkan di daftar pustaka. Ikuti pedoman penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan ketentuan. Ketentuan kita menggunakan versi 6 ya. Jadi ada nama depan dibalik, misalnya Helmi Noviar, itu Noviar Helmi. Nah, begitu juga dalam kita mensitasi, ya disitasi adalah nama belakang saja, Noviar 2017 atau 2019. Proposal skripsi ini nanti diseminarkan. Nah, ini kita belajar juga di sini bagaimana mempersiapkan seminar. Tentu harus ada proposalnya dulu, kemudian ada peralatan seminarnya, dan memenuhi syarat untuk seminar seperti yang disampaikan tadi, syarat administrasi, syarat SPP, kemudian cukup syarat transkrip SKS-nya yang ditunjuk dengan transkrip nilai. Kemudian penyelenggaraan seminar itu dihadiri oleh dosen penguji dan pembimbing serta mahasiswa. Itu seminar proposal ya. Nah, setelah itu diselenggarakan seminar sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya, biasanya ini 2 jam untuk 1 orang atau lebih, sesuai dengan alur dari pembahasan yang diberikan. Jadi, Anda harus kuasai pokok-pokok dari proposal Anda supaya bisa dipertahankan. Jadi prinsipnya seminar itu mempertahankan ide yang Anda usulkan. Proposal itu adalah usulan. Jadi mengusulkan suatu karya ilmiah, diseminarkan supaya mendapat pengesahan dan pengakuan di suatu forum seminar ilmiah bahwa proposal kalian itu layak untuk diteruskan dan diteliti. Atau kriteria kedua, layak diteruskan dengan catatan memperbaiki A, B, C, D. Atau tidak layak diteruskan dengan catatan konsultasikan kepada pembimbing dan mungkin diganti judulnya, carikan solusi yang lain. Nah, karena beberapa faktor, misalnya apa? Judul yang sama sudah diajukan, sudah ada yang diteliti, maka tidak bisa kita lanjutkan. Nah, ini bisa diketahui dari forum seminar. Maka proposal penelitian ini harus terbuka, harus bisa dikritisi oleh berbagai pihak. Maka oleh karena itu diperlukan dosen penguji hadir di situ serta mahasiswa yang melihat bersama-sama bagaimana kualitas proposal kalian.
Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Silakan. Mawar. Di unmute dulu Mawar. Silakan ditanyakan. Ya, jika tidak ada, saya lanjut. Sudah jelas ya? Sudah jelas, saya lanjut aja. Nah, penggunaan bahasa. Kita masuk ke teknik penulisan skripsi. Yang pertama kita perhatikan adalah penggunaan bahasa skripsi. Bahasa Indonesia yang baku. Pedoman umum, ejaan yang baku ya. Bahasa Indonesia yang baku. Yaitu Anda bisa install aplikasinya di HP. HP ada aplikasinya, Poebi namanya. Tinggal Anda install, maka di situ diajarkan bagaimana menggunakan huruf kapital. Nah, ini namanya huruf kapital karena di awal. Nah, ini semuanya huruf kapital. Nah, judul Romawi ini menggunakan huruf kapital. Nah, itu harus dijelaskan di dalam. Nah, ini di tengah kalimat, bukan hanya di awal kalimat huruf kapital, di dalam kalimat. Kenapa ini huruf kapital? I kapital, B kapital, I kapital. Nah, ini ada penjelasan. Tentu kalian sudah kuasai ini ya. Ini diajarkan dari SD, SMP sampai SMA dan sekarang juga masih diajarkan di dalam satu MK ya, MK nasional namanya. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang standar dan baku. Nah, tentu dalam bahasa Indonesia ini juga ada gaya bahasa Anda yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Nah, di situ kriteria penilaian oleh pembimbing dan juga penguji bagaimana Anda menulis dengan baik dan benar. Nah, bagian-bagian skripsi ini yang pertama ada lembaran judul, ada lembaran pengesahan skripsi, ada lembaran komisi ujian, ada lembaran originalitas. Nah, ini surat pernyataan Anda yang Anda nyatakan di atas materai, sekarang materai 10.000 ya, bahwa ini tidak plagiat. Kemudian lembaran kata pengantar, abstrak. Abstrak ini berisi ringkasan dari seluruh skripsi Anda. Ini kalau sudah jadi skripsi ya. Terdiri dari 150 kata sampai 250 kata paling banyak. Gunakan yang ringkas, yang terdiri yang di awal itu biasanya tujuan penelitian, kemudian teori yang digunakan dan metodologi serta penemuan ataupun hasil yang ditemukan. Hanya beberapa baris, 150 kata sudah boleh. Nah, itu dia cakupan dari isi abstrak. Jadi ringkasan keseluruhan. Artinya begini, dengan membaca abstrak ini orang sudah tahu isi skripsi Anda dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian ada daftar isi, daftar tabel dibuat, ikuti ketentuannya, daftar gambar, daftar lampiran. Nah, di bagian pendahuluan atau bab 1 itu berisikan landasan pemikiran, latar belakang, dan pemilihan masalah serta tujuan dari penelitian. Karena itu dibuat bab 1 ini, nanti saya tunjukkan bagaimana membuat bab 1 tata tulisnya. Kemudian di bab 2 tinjauan kepustakaan. Boleh ditulis tinjauan kepustakaan atau kepustakaan atau tinjauan literatur. Bab 3 itu metode penelitian, berisikan tentang objek penelitiannya di mana, situasi penelitiannya bagaimana, lokasinya di mana, ini tempat, apakah di kecamatan, di kabupaten, atau di mana, atau ini skalanya nasional Indonesia. Kemudian waktu penelitiannya. Nah, ini ada buat jadwalnya. Minggu pertama membuat proposal, mengajukan pada pembimbing. Sebulan kemudian Anda sudah seminar di ACC. Bulan ketiga Anda seminar hasil. Bulan keempat Anda sudah bisa mengajukan sidang. Nah, itu kira-kira kalau bulan itu dirinci semuanya. Kemudian saya ulangi di sini, tinjauan pustaka itu harus Anda buat berdasarkan gunakan referensi
hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kalau hasil-hasil penelitian sebelumnya ini adalah di artikel jurnal. Untuk mencari landasan teori, Anda cari di buku dulu. Oleh karena itu, gunakan buku dan gunakan hasil-hasil penelitian itu dari jurnal. Jadi ada dua referensi yang berbeda di sini. Yang pertama, kalau kita mencari teori, maka kita cari pakai buku. Kemudian untuk memperkuat teori itu, maka kita gunakan hasil-hasil penelitian. Misalnya teori demand itu ada di buku Sadono Sukirno atau MenQ, atau juga dari Nordos, atau dari ada beberapa penulis lainnya dari Angus Deaton, John Melber, banyak sekali buku mikro itu. Kemudian dari yang bagus itu Nicholson ya, Nicholson, Pindick, itu ada mikro, teori mikro. Nah, dalam teori mikro itu kan banyak dia. Anda pilih satu yang mana menjadi concern atau studi penelitian Anda yang menarik bagi Anda. Misalnya teori biaya, ambil di situ teori biaya. Kemudian cari hasil-hasil penelitian dari penelitian yang berkaitan dengan biaya tadi. Teori cost kan, atau teori profit, atau teori pasar. Itu di mikro itu dibicarakan. Apakah bentuk pasarnya monopoli, bentuk pasarnya monopsoni, apakah bentuk pasarnya oligopoli, atau monopolistik. Nah, itu Anda tinggal pilih. Apalagi ini pemasaran online kan. Nah, teori pasar ini menjadi menarik dalam objek penelitian-penelitian di masa pandemi ini. Jadi, upayakan yang terkini ya, dan relevan dengan masa dan keadaan permasalahan ekonomi sekarang ini. Oke, itu tadi 3 bab. Nah, saya perlu singgung juga semuanya. Bab 4 itu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian itu berisi dari bab pembahasan. Bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Jadi dibuat seperti itu. Pengetikannya dengan menggunakan kertas A4, ukurannya 21,5 cm dikali dengan 29, panjangnya ke bawah itu 0,7. Itu disebut A4. Beratnya untuk draft proposal, kalau sudah jadi dicetak skripsi itu 80 gram. Nah, untuk bimbingan sampai sidang Anda itu pakai saja yang 70 kg, itu 70 gram miligram, ini salahnya miligram, supaya lebih hemat ya. Jadi kalau sudah cetak saja Anda pakai 80 mg. Gunakan huruf tulisan skripsi ini, fontnya besarnya 12, huruf Times New Roman. Dengan margin sebagai berikut. Pias kiri, margin kirinya sebelah 4 cm, margin kanannya 3 cm. Margin atasnya 3 cm dan bawahnya 3 cm. Nah, ini sesuaikan dengan ini ya, ketentuan ini. Kemudian ada subjudul baris pertama, antara jarak dan paragraf. Abstrak 1 di sini ya. Kemudian abstraknya 1 spasi, daftar isinya antara 1 dan 2 spasi. Jadi ada antara 1 bab dengan bab lain itu 2 spasi, antara subjudul itu 1 spasi. Ini bisa Anda lihat lagi. Kutipan yang 5 baris diketik 1 spasi, artinya belum melewati 5 baris. Ini kutipan langsung ya, tapi saya sarankan hindari kutipan langsung. Sebaiknya Anda gunakan parafrase. Artinya Anda bahasakan kembali dalam kalimat-kalimat Anda. Kemudian cantumkan, karena ini tetap menjadi originalitas pikiran orang. Nah, siapa orang tersebut Anda cantumkan dan di tahun berapa dipublikasi. Nah, itu kutipan. Namun bila ini penting, misalnya hukum ya, hukum kan tidak bisa di parafrase, maka Anda berikan kutipan langsung. Itu 5, kalau dia kurang dari 5 baris itu diketik 2 spasi. Jika kurang dari 5 baris itu diketik 2 spasi, jika lebih dari 5 baris 1 spasi ya. Daftar pustaka, tiap-tiap daftar pustaka
diberi judul daftar pustaka itu ada terdiri dari judul, penulis, kemudian penulisnya, tahun, kemudian kalau dia jurnal volume, dan volume, nomor seri, dan penerbitnya jika ada ya. Kalau buku itu nama, tahun, judul buku, dan penerbit serta lokasi atau daerah wilayah di mana buku itu diterbitkan. Kemudian isi setiap tabel ya, judul isi tabel, judul tabel itu harus diberi judul, kemudian tabel itu juga harus diberi sub-sub kepala tabel, diberi nama, kolom-kolomnya itu apa, kemudian sumber, jika data itu diberikan keterangan sumbernya dari mana. Jika itu hasil penelitian Anda tulis di bawahnya ini hasil penelitian yang diolah di tahun sekarang ini. Cantumkan kapan diolah. Jika itu punya kutipan dari sumber lain, maka sebutkan sumbernya. Misalnya dari Bapeda di tahun berapa dirilis data itu. Isi tabel ini kode etik yang harus dipenuhi. Setiap judul tabel itu diberi nomor, tabel 1, tabel 2, tabel 3. Demikian juga gambar. Hanya bedanya kalau tabel itu judulnya di atas dia. Di atas tabel, sedangkan gambar, judul gambarnya itu di bawah. Nah, setiap gambar juga diberi nomor, gambar 1.1 jika dia berada di bab 1. Kemudian jika berada di bab 2, 2.1. Jika berada di bab 3, 3.1 gambar. Demikian juga tabel. Nah, itu dihitamkan judul gambar ya, dan judul tabel. Setiap lembaran halaman proposal ataupun skripsi itu diberi halaman ya, diberi penomoran. Nah, halaman pertama itu biasanya di tengah dan di bawah, center di bawah, sedangkan halaman berikutnya di atas. Kemudian di dalam setiap bab itu terdiri dari subbab, kemudian ada subbab lainnya, dan harus dihitamkan ya, dihitamkan subbab tersebut, istilahnya bold. Kemudian alinea baru diketik itu 5 ketukan ke dalam ya masuk. Kemudian kutipan, nah kutipan ini biasanya ditaruh atau diletakkan di belakang. Bisa juga di depan, kaidahnya berbeda. Jadi bisa di belakang, bisa di depan. Di depan itu artinya kita kutip dulu di sini, di ujung ini baru kita cantumkan nama penulis dari pikiran pokok yang sedang kita sitasi atau kita kutip. Cara menulis rujukan mulai dengan nama akhir pengarang. Kemudian di dalam kurung diberikan tahunnya, bila perlu diberikan nomor halaman di mana kita kutip pikiran tersebut. Ya, kalau pengarangnya itu lebih dari 2 orang itu diberikan dan kawan-kawan, DKK atau et al. Seperti itu ya. Catatan kaki jika diperlukan boleh. Nah, catatan kaki atau footnote ini biasanya untuk memberikan keterangan ekstra. Ada satu ekstra yang tidak termasuk dari bagian buku ataupun dari bagian proposal skripsi Anda ya. Jadi dia bukan elemen penting, tapi dia tidak boleh diabaikan. Misalnya kita ingin memberi keterangan tambahan, gitu ya. Oke, ini ada elemen penting. Oke, nah ini saya kira saya skip saja ini. Oke, daftar perpustakaan. Anda tulis daftar perpustakaan itu di akhir. Sumber bacaan itu bisa berupa buku, jurnal, majalah, buletin, surat kabar, bank data,
makalah, ini bank data ini seperti BPS, skripsi, tesis, disertasi, atau microfilm. Dan juga bisa berupa wawancara. Nah, ini diberikan dicantumkan di dalam skripsi kita, berikan keterangan deskripsi siapa orang yang kita wawancara tersebut. Nah, untuk mengutip skripsi, tesis, dan disertasi, saya sarankan dihindari. Sebaiknya menggunakan, sekarang ini sudah tersedia artikel cukup banyak yang bisa di-download, karena dari skripsi ini biasanya sudah diterbitkan dalam bentuk artikel. Nah, inilah yang menjadi konsumsi publik, sedangkan skripsi ini masih konsumsi akademisi yang sifatnya terbatas, hanya di yang mengakses pustaka saja, walaupun ada yang mengirimnya ke dunia online. Sebaiknya dihindari mengutip dari skripsi, tesis, dan disertasi. Kalau microfilm ini biasanya data-data yang sudah lama, yang sudah dibikin microfilm, dan ini biasa diakses di pustaka. Karena untuk melihatnya juga menggunakan perangkat microfilm yang bisa dilihat dengan jelas. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Arif Munandar, Mawariza, ada pertanyaan? Enggak ada, saya lanjut ya. Sudah paham ya. Ini bisa Anda baca, menggunakan tanda baca yang baik dan benar. Nah, ini juga bagian dari pedoman menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu tanda baca. Ada tanda baca itu ada titik dua, ada koma, ada titik koma, kemudian ada tanda kutip, ada apostrof gitu ya. Itu Anda kuasai kapan digunakan itu menunjukkan kemahiran dan Anda dalam menulis skripsi ya. Oke, ada beberapa hal ini saya skip. Dia kata pengantar ya. Kata pengantar biasanya berisikan tentang masalah yang ditulis dan ucapan terima kasih. Yang Anda kuat. Dan abstrak tadi sudah saya jelaskan di awal, meliputi masalah yang diteliti, metodologi, hasil penelitiannya. Ya, harus ditulis dengan padat dan singkat. Nah, di sini 250 kata sampai 300. Rekomendasi saya 150 kata sampai 250. Masih bisa di-press, tidak perlu panjang sekali. Karena pada intinya abstrak ini adalah bagi orang yang ingin mengetahui secara cepat informasi dari penelitian kita ini apa hasilnya. Kemudian biodata Anda dibuatkan, ini kalau sudah siap skripsi, sudah sidang, diletakkan pada halaman paling akhir. Nah ini dia, ini format lembaran judul. Di judul atas itu dibuat judul skripsi, itu fontnya 14. Hitam, dia seperti piramida begini, ke bawah, beruncing ke bawah. Kemudian ada kata-kata skripsi dibuatkan, diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana, dibuatkan nanti. Ekonomi, ya. Nama penulis, NIM-nya di bawah, kemudian lambang universitas, lambang Tekumar, Universitas Tekumar, kemudian dengan font 14 Anda buat Fakultas Ekonomi, Universitas Tekumar, Melabu, Aceh Barat, tahun 2000, kalau sekarang 2021 ya. Nah, ini lembaran pengesahan, Anda bisa akses nanti di link yang sudah diberikan, biasa di grup WhatsApp itu. Anda bisa akses juga website kop surat ini. Lembaran pengesahan itu ditandatangani oleh Ketua Prodi, Anda bisa akses nantinya. Ini dia, saya coba perlihatkan skripsi, ini contoh skripsi ya. Nah, ini kita edit dulu. Nah, ini saya mau tanya, ini udah benar nih judul skripsi seperti ini? Arif? Ya, Pak. Ini judul skripsi ini udah benar? Tata tulisnya? Sudah mengikuti pedoman?
Belum kan? Ini coba perhatikan ini, udah benar ini? Belum, Pak. Belum. Apanya yang salah? Spasinya, Pak. Spasinya. Enggak. Fontnya betul Piramida. nggak? Fontnya 14 betul. Jadi Fontnya sebutnya 14. Times New Roman. Oke. Ini kita perbaiki. Kita cek dulu ya. Yang pertama kita cek Ya, Pak. kertasnya dulu. Kertasnya dulu kita cek. Apakah dia mengikuti sini 4 kiri 3 3 3 ya. Ya betul tadi. Kemudian A4. Oke. Benar kan? Oke, kalau sudah benar tinggal kita periksa spasinya. Nah, kita bisa lihat di paragraf ya. Klik paragraf ini. Kita lihat ini kita nolkan dulu afternya. Ini double kita buat single. Oke. Ya. Nah, dia menjadi 1 spasi sekarang. Nah, ini masih jauh atau tidak nih? Kelihatannya masih jauh, ini kita nolkan. Oke, menjadi 1 spasi. Dia proposal skripsi oleh Hartawani ini rapat ya di sini. Nah, ini juga dia rapat. Ini kalau ini bisa kita cek di sini. Ini tidak double berarti single ya. Oke kan? Nah, maka rapat ya. Nah, gunakan logo Tukumar yang seperti ini, Universitas Tukumar ya. Jangan menarik untuk memperbesarnya, jangan menarik di sini. Atau kita tarik di sini, kita tarik di pojok. Kalau kita tarik di sini, maka dia logonya akan rusak bentuknya. Maka kita tariknya di sudut sini boleh, sudut sini boleh, sudut sini boleh. Maka dia akan lebih pas. Ya. Kita geser. Oke. Nah, ini sudah benar penulisannya? Ini masih salah ya. Masih salah. Ini spasinya kita perbaiki 1 spasi dia. Nah, biasanya di sini di auto after ini. Nah, ini double kita jadi single space atau spasi 1. Dia sudah rapat, Universitas Sekolama, Melabu Aceh Barat, ini diberi tanda strip seperti ini. Oke, supaya dia panjang, kita bisa buat seperti ini. Aceh Barat. Tahunnya perlu dibuat tidak? Nggak perlu, Pak. Perlu dibuat ya. Nggak perlu, Pak. Oke, kita perbaiki di wilayah dataran, daratan Pulau Sumatera, tinggal kita enter saja seperti ini. Ini jadi lebih menarik sepertinya. Oke, ini dia judul skripsi. Kita lihat kata mengantar. Oke, ya rapatkan saja kemari ke kiri. Nggak perlu masuk ke dalam ya. Seperti ini. Nah, perhatikan nama-nama jangan sampai salah ya. Dulu nama Profesor Jasman. Perhatikan nama-nama jangan sampai salah. Menuliskan titel ya. Titel itu S.E. koma spasi MBA ya. Titik lagi. Kemudian karena
Doktor. Hati-hati ya. Nah, Pak Dekan sudah profesor. Jadi, spasi dia. Hati-hati menuliskan nama gelar. Nah, setelah koma itu ada spasi. Maka kita spasikan. Ini MSI. Apa dia? Ini titik. Jangan sampai salah ya. Oke. Nah, dia harus konsisten. Menuliskan seperti ini atau seperti ini. Ini kan ketidakkonsistenan. Harus konsisten kita dalam menulis. Terjadi dalam mahasiswa menulis, oke, kita bisa perbaiki di sini. Oke, ini juga masih salah. Oke. Nah, ini perlu dibuat nama atau tidak di sini? Saya kira cukup penulis saja ya. Lihat lagi. Nah, pendahuluan ini terlalu panjang ini. Kita cek marginnya paragraf di sini. Nah, di sini afternya kita nolkan, dia double space sudah benar. Antara pendahuluan dengan 1.1 ini dia 2 spasi. 2 spasi, berarti 4 spasi di sini ya. 4 spasi, dan kita beri subjudulnya itu latar belakang penelitian. Jadi berikan kalimat yang lengkap. 1 ini menunjukkan bab ini. Bab ini sudah benar, betul? Sudah benar? Babnya pakai angka 1 atau pakai angka apa? Romawi. 1 Romawi, Pak. Itu salah tuh, Pak. Jadi 1 Romawi kita berikan huruf I. Yang salah ya. Sampai kecil-kecil itu harus diperhatikan. Nah, ini 1 ini menunjukkan bab ini, berarti subjudul di bab 1 nomor 1. Dan lagi fontnya sudah benar, Times New Roman. Kalau belum benar, coba kita blok aja di sini, kita perhatikan sudah Times New Roman. Kalau kita kontrol A, nah di sini ada yang tidak. Nanti kita Times New Control A, kita blok semua, kita Times New Roman. Oke. Nah, seperti ini dia petikannya, Salsabila, spasi 2011. Oke. Setiap awal kalimat. Nah, ini lebih dari 1 pengarang, maka ditulis at all. Atau kita boleh tulis juga DKK dan kawan-kawan titik. 2019. Boleh seperti itu. Boleh juga. Tapi kalau sudah DKK, ini juga DKK. Semuanya DKK. Jadi pakai 1 saja. Konsisten. Ya. Nah, sudah tepat paragraf seperti ini. Paragraf itu minimal 5 baris dia. Nah, ini sebaiknya untuk kita bisa gabungkan kalau selaras dia tulisannya ini dengan isi pikiran di atas, maka kita naikkan ke atas. Nah, ini saya kira ini ketidakmampuan suatu negara menjamin kecukupan juga dikarenakan kurangnya investasi. Peningkatan produksi ini masih 1 alur dia, masih 1 pikiran ya. Kita tarik saja dia ke atas, memenuhi kaidah dari apa supaya kutipan itu lebih dari 5 bukan kutipan ya, 1 paragraf itu ya minimal 5 baris, tadi 3 baris ya, seperti itu. Nah, ini juga ini masih singkat sekali, kurang baik, kita jadikan 1 paragraf itu. Nah, ketikan. Nah, judul yang kedua apa subjudul kedua? Perhatikan ini di akhir kalimat harus diberi titik. Tanda titiknya jangan sampai lupa. Ini tabel tidak boleh putus. Kita ubah. Nah, ini judul tabel juga sudah benar judul tabel seperti ini? Salah ya. Judul tabel 1.1. Tabel pertama berarti. Dan ini harus kita ya.
Oke, dia satu spasi. Spasi, ya, satu spasi. Ini jarang. After ini kita nolkan menjadi single, oke. Kita enterkan saja seperti ini ya. Ini 2 spasi atau 1 spasi, lupa saya. Sepertinya 2 spasi ini double. Oke, spasi seperti ini. Nah, di dalam isi tabel ini tidak perlu lebar sekali, kita jadikan dia 1 spasi saja. 1 spasi. Kita nolkan, ini double, kita jadikan 1 spasi saja. Akan lebih ringkas tabelnya. Oke, ini lebih bagus, lebih rapi. To fit to the window. Samakan tabelnya harus rata dengan ini. Nah, seperti ini ya. Harus center ya. Karena dia judul tabel, maka kita hitamkan saja seperti ini. Nah, Anda perhatikan di sini ada sumbernya. Sudah ada judul tabelnya, ada isi tabelnya. Nah, ini dirapikan di merge cell. Ini bisa dirapikan. Properties, pilih dia selnya ini dia di tengah-tengah. Nah, pindah dia menjadi lebih rapi ya. Ini sudah rapi, sudah memenuhi. Bahwa tabelnya ada judul, ada nomor tabel, nomor 1 tabel pertama di bab 1. Ini dia. Kemudian ada sumbernya di badan pusat. Sudah benar seperti ini? Benar, Pak. Ada yang kurang masih. Ini tahunnya belum ya? Ini tahunnya, Oh, di sumbernya, Pak. Iya. Ya, harus detail nih, namanya juga penelitian ya. Oke, ini pelan-pelan. Lihat. Sekarang kita masuk judul subbab kedua. Ini di bab pertama, sub judul 2. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dalam bentuk pertanyaan ya, bagaimana, apakah, dapatkah, perlukah, paling sering itu bagaimana. Kan bagaimana? Nah, ini dijawab nanti. Kita untuk menjawab ini kita perlu cari metodologinya, teorinya dulu, karena kita pakai pendekatan deduktif. Kita cari teorinya dulu, kemudian kita formulasikan metodologinya, baru terjawab pertanyaan ini. Jawaban pertanyaan ini ada di bab 4. Jadi ikuti saja, kalau subbab di bab 4 itu 4.1 yang ini, 4.2 yang ini, 4.3 ini, selesai. Kalau mau tambah deskripsi wilayah Kabupaten Semelu boleh. Nah, 4.1 gambaran umum kondisi geografis di Semelu, itu bisa. Kemudian simpulkan, hasil kesimpulan kita juga mengacu pada ini. Nah, jangan kita menyimpulkan yang lain. Misalnya ini kalau berpengaruh produksi berat terhadap impor, maka apa yang harus dilakukan? Ternyata impor beras produksi beras di Semelu itu sangat dipengaruhi oleh impor beras dari daratan. Kalau dipengaruhi oleh impor beras dari daratan, maka produksi saran kita adalah produksi beras di Semelu itu harus ditingkatkan jika itu menjadi satu alternatif kebijakan yang penting bagi pendapatan petani. Jadi kita harus menyimpulkan di wilayah yang seperti ini. Kemudian tujuan penelitian kita ya tidak lain menjawab ini. Ya, satu, untuk mengetahui ini
kan? Ya, ini keliru nih, kita perbaiki. Jadi caranya yang mudah, tinggal kita copy ini, kita pindahkan di sini. Oke. Nah, kita ganti kata bagaimana ini untuk mengetahui dan menganalisis. Itu kan? Dan seterusnya. Nah, ini juga begitu. Nah, ini tidak tanya lagi, dia sudah tahu kita kan? Tidak ada pertanyaan lagi, titik. Yang ini juga begitu. Copy saja pertanyaan, karena pertanyaan di atas adalah jawaban di tujuan penelitian. Nah, ini secara sederhana saya berikan tipsnya saja, mengetahui dan menganalisis. Tidak perlu lagi tanda tanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Manfaat penelitian ada tadi di panduan sebagai sumbangan dalam pengetahuan untuk menentukan kebijakan. Manfaat bagi kampus sendiri, bagi pemerintah apa, bagi usaha apa. Nah, itu sudah bagus. Jadi konsep triple helix itu boleh Anda gunakan. Triple helix manfaatnya bagi dunia akademik, ya tentu bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya. Perkembangan ilmu pengetahuan adalah menjadi bahan ajar bagi dosen. Diajarkan oleh dosen pada adik-adik Anda yang masuk kuliah di prodi ekonomi pembangunan, dan diajarkan teman-teman dari kalian ini. Oleh karena itu harus dipublikasikan kan, skripsi kalian ini dipublikasikan supaya bisa dibaca oleh khalayak ramai. Sekaligus diuji publik, apakah benar hasil ini atau hanya sekedar penelitian yang tidak membawa manfaat. Di publik akan menilai itu, maka perlu dipublikasi. Oke, saya kira itu bab 1. Hari ini ada pertanyaan? Ya, kuliah kita ini. Apa ini Pak? Tanya Pak. Yang kira-kira kita ajuin judul Pak ketika kayak mana Pak? Masalah. Ajuin judul maksudnya? Nggak ajuin judul untuk skripsi Pak. Ya. Ya biasa, ikuti ketentuan. Administrasinya sudah oke, sudah mempunyai SKS-nya, ditunjukkan dengan transkrip 120 SKS kalau tidak salah saya, atau 110 tidak bisa. Kemudian PRSPB sudah mengambil metodologi penelitian, sudah ambil mata kuliah seminar, atau sedang mengambil mata kuliah seminar. Akan dia buka. Nah, di dalam ini kan tidak ada skripsi, juga ada artikel. Sama itu yang bagi teman-teman yang magang atau yang ikut program Merdeka Belajar bisa mengikuti kaidah-kaidah atau ketentuan karya tulis ilmiah yang sudah saya jelaskan tadi. Sedikit banyak alurnya, minimal dia ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada teorinya, kerangka teori atau landasan teoritis, dan ada metodologinya. Dan dia ada pembahasan. Sub dulu kalau di karya tulisnya. Kalau di dalam skripsi, laporan skripsi itu dalam bentuk bab. Itu aja bedanya. Dalam bentuk bab, bab 1, bab 2, metodologi belajar, bab 4 pembahasan, skripsi penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan cara. Kemudian di belakangnya itu ada daftar pusaka, ada daftar lembaran, dan ada data atau ada hasil pengulangan data. Dalam artikel yang semua itu jadi subjudul. Judulnya ini. Satu, judulnya latar belakang, introduction of jurnal bahasa Inggris. Kemudian research method and sampling. Kemudian hasil dan pembahasan. Kemudian yang kedua, kesimpulan subjudul. Satu tulisan yang padat, singkat dan jelas dengan ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan jurnal mana yang mau kita tulis. Jadi nggak ikut panduan sini. Kalau ikut skripsi ini laporan skripsi,
Jadi kalau karya tulis ilmiah berupa jurnal, maka ikuti ketentuan jurnal tersebut. Jurnal yang masuk jurnal itu maka ikuti. Misalnya dipublish gitu kan, ikuti ketentuan berapa font. Itu yang pakai Times New Roman, dia pakai Arial. Salah satu dasar. Fontnya juga besarnya tidak 12, ada 11. Ada 10 kecil ya. Kalau karya tulis ilmiah berupa jurnal. Jadi dibedakannya, prinsipnya sama. Ada permasalahan, ada teori, ada metodologi, ada hasil dan pembahasan. Jadi sebenarnya penelitian itu. Jadi sebelum kita dapatkan hasil dan pembahasan, itu namanya proposal penelitian. Berarti untuk dalam buat proposal ini sampai bab 3 aja Pak, kayak metodologi penelitian kemarin. Jadi dan pertanyaannya ada. Kalian karena ini mata kuliah kan, Anda praktekkan membuatnya, praktek buat proposal, kemudian praktek mempresentasikan. Sebenarnya sebelum kita praktek, kita belajar dulu bagaimana cara membuat presentasi yang bagus, cara mempresentasikan yang bagus. Jadi bukan ambil copy paste, pindahkan PPT, PPT itu diplototi, dibaca gitu kan, seperti pembaca berita jadinya kan. Tidak, Anda jadi mempresentasikan yang menarik dan sehingga orang suka betah mendengarkannya dan ingin bertanya. Kalau dipresentasikan dengan baik, maka orang ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat. Seminar pada intinya kita ingin menampung sebanyak-banyaknya ide dan juga koreksi supaya kesempurnaan proposal kita. Karena itu karya tulis ilmiah, draft ataupun rancangan harus diseminarkan dulu. Kita ingin mendapatkan second opinion. Second opinion yang ingin kita adopsi ataupun juga kita masukkan untuk skripsi atau penelitian kita ini benar-benar kuat dan memberikan makna. Kadang tidak terpikir kita, maka kita perlu second opinion dari apa yang kita undang. Dan seminar proposal kalian ini uji, pembimbing dan teman-teman. Oke, ada lain yang mau ditanyakan? Riza, Arif Nuranda, Lutfi. Arif sama Lutfi lagi dalam perjalanan ya Pak? Dari Pak balik ke Minap. Arif Lutfi walaupun dalam perjalanan. Akan kita foto bersama. Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Akhiri ini nggak perlu panjang-panjang. Anda akses ya pedomannya. Terus proposalnya minggu depan saya mau lihat proposalnya. Dan juga dibuat terus PPT-nya. Saya mau lihat PPT-nya di awal, baru saya jelaskan bagaimana membuat PPT. Oke. Kerjakan terus, kita efektif. Kemudian cari jurnal dan buku teori apa yang Anda pakai di proposal Anda. Coba berikan itu ke saya. Jadi saya akan kasih teori mikro kan, karena saya mau meneliti tentang mikro, tentang produksi. Ya. Saya ambil mikro. Ada ekonomi internasional, ada ekonomi moneter, ada ekonomi industri. Semua dari itu penelitian kita ini berbasis industri, berbasis agro dan marin. Jadi kan mikro yang ada membahas pertanian, atau membahas marin, pilih aja salah satu. Itu cara menentukan topik. Nah, itu akan kita bicarakan di depan. Pastikan Anda bawa artikel yang menjadi interest Anda. Dan pastikan juga artikel itu baru. Artikel apa ya? Dan satu lagi artikel ini dibawa. Jadi jangan dibawa artikel dari jurusan sastra atau adab gitu kan, jurusan teknik itu bukan bidang ilmu kita, itu bidang ekonomi. Oke, clear? Terus selama pelatihan yang saya akan berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.